Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Kamis 19 Juni 2025, hari biasa pekan 11. Ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kemurnian ajaran Injil Kristus itu melebihi segala. Dalam pemikiran Paulus, kemurnian ajaran itu sebagai keperawanan yang dilindungi untuk menyongsong Kristus sebagai mempelai. Kesesatan, pengaruh menyeleweng dari ajaran Kristus yang sejati dianggap sebagai penodaan. Hal ini dikatakan tentang gereja, tentang umat yang dapat diperdaya oleh ajaran palsu, kata-kata muluk. Dan dalam hal ini, Paulus membela Injil Roh Kristus yang lengkap murni secara gigih. Sebab ini soal kebersatuan dengan Injil dan Roh. Kristus tidak terbagi-bagi dan umatnya harus penuh bersatu dalam satu tubuh. Keperawanan dalam arti keutuhan ajaran dalam Roh, kemurnian Injil, dan kesatuan dengan Kristus berlaku juga bagi setiap anggotanya. Dan Injil ini dihayati seutuhnya lewat 3 nasihat Injil. Bapa, doa Bapa kami mengajukan ungkapan semua permohonan secara benar. Secara benar diungkapkan hubungan kami denganmu dalam bagian pertama, di mana Engkau menjadi pusat bagi surga dan bumi yang oleh manusia disebut Bapa, dan memang demikianlah perananmu. Engkaulah sumber dan tujuan segala kemuliaanmu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Itu keagunganmu yang melekat padamu, dan kami puja serta kami doakan menjadi keselamatan kami. Baru sesudah memuji Engkau, kami memohon untuk diri kami sendiri yang digariskan dengan tepat oleh Yesus sendiri. Doa ini melibatkan membatasi dengan syarat dan mengarahkan diri kami kepada yang benar, yang seharusnya secara tepat. Bapa, doa Bapa kami pengakuan terhadap Engkau terus-menerus oleh manusia. Dalam segala, manusia bersentuhan denganmu, dan bila itu diterima, diakui, diucapkan, seperti di dalam doa, ucapan, dan perbuatan, jadi diarahkan kepadamu. Secara mutlak, tanpa pembatasan, tanpa syarat, namamu harus dimuliakan, kerajaanmu harus datang, dan kehendakmu harus jadi di bumi maupun di surga. Manusia dibimbing untuk mengajukan permohonan, tidak mengulang-ulang, bertele-tele, memaksakan sesuatu dengan banyak kata-kata. Lebih dari kata-katamu, mengandaikan sikap yang betul dan iman yang benar dari manusia. Rezeki harus diminta dan akan diberikan setiap hari, seperti mana di padang gurun. Pengampunan diberikan olehmu, seukuran dengan kerelaan manusia untuk mengampuni sesama. Permohonan diajarkan dengan rendah hati, penuh iman dan harapan, karena yang diisyaratkan dalam doa ini akan diberikan. Bapa, bagaimana kami dapat berdoa kepadamu, kalau bukan Kau sendiri yang meletakkan kata-kata pada lidah kami? Semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan Roh-Mu, dan ajarilah kami mengenal namamu. Perkenankanlah kami menyapa namamu, sebagaimana dilakukan oleh Putramu terkasih. Semoga kami dapat menghayati bahwa Engkaulah Bapa kami, dan kami saling bersaudara sebapa. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.